Halo Sobat Desa, jumpa kembali dengan kami di sini. Kali ini kita akan bahas tentang Sendang Arum Bogem, Bantul, Yogyakarta. Disimak ya Sobat, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya, biar kita lebih semangat membuat konten-konten menarik untuk Sobat PSA semuanya. Sendang Bogem secara administratif terletak di Caturharjo, Pandak, Bantul, Yogyakarta. Sendang Bogem oleh warga setempat dipercaya sebagai salah satu mata air peninggalan para wali penyebar agama Islam di kawasan Pandak. Ada yang mempercayai sebagai hasil tancapan tongkat dari Sunan Kalijaga. Dalam versi-versi disebutkan bahwa pada masa lalu wali-wali itu mengembara hingga daerah Bogem. Di tempat ini para pendakwah itu ingin berwudu namun tidak mendapatkan air. Oleh karena itu wali-wali itu menancapkan tongkatnya ke tanah, dan ketika dicabut, bekas tancapan tongkat itu mengeluarkan air dan berkembang menjadi sendang. Ada pula versi lain yang menyatakan bahwa keberadaan atau munculnya Sendang Bogem ini tidak pernah diketahui dengan pasti kapan waktunya. Keterangan setempat menyebutkan bahwa sumber air ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Jadi waktunya telah lama sekali, dan karena juga kurang jelas. Akan tetapi, versi ini juga menyebutkan bahwa penghargaan atau pengakuan terhadap Sendang Bogem ini mulai dirayakan sejak zaman penjajahan Belanda. Disebutkan oleh sumber setempat bahwa pada masa penjajahan Belanda, pihak Belanda banyak membuka lahan untuk perkebunan tebu. Akan tetapi, pada suatu ketika di tempat itu terjadi kemarau yang sangat panjang, sehingga irigasi untuk tanaman tebu menjadi terganggu. Pendeknya tanaman tebu mereka terancam gagal panen karena kurang air. Kondisi yang demikian juga membuat Sendang Bogem menjadi kering. Kekeringan yang melanda kawasan itu membuat Belanda berinisiatif untuk mendayagunakan masyarakat untuk bisa mengundang hujan. Setelah disepakati, maka dipilihlah tanggal 10 bulan Safar untuk upacara meminta hujan. Kebetulan tanggal tersebut menunjuk pada hari Jumat. Setelah upacara, maka hujan memang bisa turun di tempat itu dan akhirnya dapat memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat setempat dan perkebunan milik Belanda. Bersamaan dengan hal itu, Sendang Bogem pun mengeluarkan airnya kembali dengan debit yang cukup besar. Menurut sumber setempat, untuk mengenang peristiwa itu, maka setiap Jumat tanggal 10 di bulan Safar, di kompleks Sendang Bogem diadakan acara bersih sendang. Tradisi budaya saparan masih dilestarikan oleh Dusun Bogem Desa Caturharjo, Bantul, Yogyakarta. Adapun prosesnya diawali dengan menguras air Sendang Arum Dusun Bogem yang dilakukan oleh masyarakat secara bergotong royong. Selesai menguras Sendang Arum, diadakan genduri atau sodako dan dilanjutkan doa di lokasi Sendang Arum Dusun Bogem. Maksud dari doa bersama yaitu memohon keselamatan dan diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, tradisi Bogem Saparan bertujuan untuk nguri-nguri budaya Jawa atau melestarikan budaya Jawa. Sendang Bogem dinamakan demikian karena dulunya ada pohon yang bernama Bogem di sendang itu. Legenda atau mitos yang ada di tempat itu juga menyebutkan bahwa sendang ini pada masa lalu digunakan untuk mandi para bidadari.
Salah satunya adalah Dewi Nawang Wulan. Mitos itu juga menyebutkan bahwa Dewi Nawang Wulan atau istri Jakatarup moksa di tempat ini. Mitos setempat juga menyebutkan bahwa penunggu gaib di Sendang Bogem adalah Kiai Joyo Puroso dan Kiai Joyo Sentiko. Kiai Joyo Puroso dan Kiai Joyo Sentiko dipercaya sebagai prajurit-prajurit Rajuk Kidul yang memang menempati atau menyinggahi Sendang Bogem sebelum melakukan perjalanan mereka dari Gunung Merapi ke Laut Selatan atau sebaliknya. Sumber setempat juga menyebutkan bahwa Kiai Joyo Sentiko dan Joyo Puroso sangat senang mengenakan ikat kepala atau pakaian berwarna gadung melati atau hijau kuning. Sedangkan selaku cikal bakal atau pembuka wilayah Dusun Bogem diyakini bernama Raden Mas Darmo Mulyo dan Raden Nganten Darmo Mulyo. Tidak diketahui dengan pasti siapa sebenarnya jati diri Raden Mas Darmo Mulyo beserta istrinya itu. Dugaan yang muncul menyebutkan bahwa mereka masih keturunan bangsawan. Namun tidak jelas benar apakah mereka itu bangsawan dari zaman Demak, Majapahit, Pajang, atau Mataram. Terlepas dari cerita dan mitosnya, Sendang ini bisa dijadikan salah satu destinasi yang menarik untuk dikunjungi ketika sedang melalui jalur ke Gadung Melati. Bagaimana dengan info yang baru saja kami berikan kepada sobat-sobat semuanya? Jika kamu suka dengan video-video seperti ini, silakan komen di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman semua ya. Tonton juga video populer dan terbaru yang sudah kami sediakan untuk sobat-sobat semuanya. Terima kasih Sobat BSA, sampai ketemu lagi ya. Salam Sobat BSA, selalu sehat dan tetap semangat.